Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sasuka Pertama dengan NIM akhir 034 dari kelas B Praktikum Sistem Pengendali Elektrik. Di sini saya akan menjelaskan video dari praktikum VFD input 1 pas untuk motor 3 pas. Yang pertama adalah konsep dasar VFD. VFD atau Variable Frequency Drive mengubah tegangan AC 1 pas 220 volt menjadi AC 3 pas 3 fasa dengan frekuensi keluaran variabel. Prinsip kerjanya adalah dengan mengatur frekuensi keluaran atau volt dengan mengubah kecepatan motor induksi atau NS sama dengan 120 F per P. Slip S sama dengan NS min N per NS. Fungsi utama dari VFD ini adalah yang pertama untuk mengatur kecepatan motor, yang kedua untuk menghemat energi, dan yang ketiga untuk mengurangi arus start dan hentakan mekanik. Kemudian lanjut ke AC induction motor. Motor induksi 3 fasa bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Ketika arus listrik 3 fasa dialirkan ke kumparan stator, akan terbentuk medan magnet berputar. Medan magnet yang berputar ini memotong batang konduktor pada rotor sehingga menimbulkan arus induksi di dalam rotor. Arus ini menghasilkan medan magnet rotor yang berinteraksi dengan medan magnet stator, menghasilkan gaya putar atau torsi yang membuat rotor ikut berputar. Kecepatan putar medan magnet atau disebut kecepatan sinkron bergantung pada frekuensi sumber atau F dan jumlah kutub atau P motor. Rumusnya adalah NS sama dengan 120 kali F per P dengan satuan RPM. 3 contoh. Jika frekuensi 50 Hz dan jumlah kutub 4, maka NS sama dengan 120 kali 50 per 4 sama dengan 1500 RPM. Rotor berputar sedikit lebih lambat dari medan magnet stator. Perbedaan ini disebut slip. Saat beban meningkat, slip dan torsi ikut naik. Motor induksi terdiri dari stator, menghasil medan magnet dan rotor yang berputar karena induksi medan tersebut. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah menghitung datasheet. Yang pertama adalah kode P10. Itu adalah sumber frekuensi dengan nilai awal 1. Terus yang kedua sumber start atau stop dengan kode P11 dengan nilai awal 0. Selanjutnya adalah P06 dengan batas frekuensi maksimal yaitu dengan nilai awal 50 Hz. Selanjutnya adalah P07 yaitu batas frekuensi min dengan nilai awal 0 Hz. Ini bisa dilihat video praktikum pada saat mengatur datasheet. Dan lanjut di P12. P12 yaitu kode stop dengan nilai awal 1. Lanjut ke P34 yaitu rem akselerator dengan nilai 20 dan yang terakhir ada P42 dengan itu rem deselerator dengan nilai 20. Yaitu dengan ada input 1 pas 22 volt AC dengan output 3 fasa 22 volt AC. Ini video pada saat menyeting kode parameter sesuai dengan datasheet di atas.
Oke, lanjut kita ke penggunaan VFD. Oke, di sini sesuai dengan praktikum, yang pertama kita mengatur frekuensi. Pertama adalah 10 Hz. Ini 10 Hz. Dan didapatkan nilai RPM-nya di sini dengan menggunakan tachometer yaitu 1509 RPM dan arus fasa yang diukur dengan klem meter yaitu 0,1 dan dilanjut dengan 20 Hz di sini dan diukur nilainya RPM 1817 dan arusnya 0,3 ampere. Dan di sini lanjut ke 30 Hz dengan nilai RPM 2053 dan fasa atau arus fase 0,3 di sini, dan lanjut ke 40 Hz dengan nilai 2491 dan arus fasa 0,4 ampere. Di sini lanjut ke 50 Hz dan ini lanjut ke 60 Hz dengan nilai RPM 3358 dan 0,4 ampere dengan arus fasanya. Ini nilainya, ini frekuensinya. Lanjut ke 70 Hz. Sini 70 Hz kita mengatur langsung diukur menggunakan tachometer dan klem meter. Ya, di sini lanjut ke 80 dengan nilai RPM 4104 RPM dan arus fasanya 0,4. Dan juga lanjut sampai ya 90 ke 90 Hz. Di sini nilainya 4620 RPM dan arus fasanya 0,4 ampere. Lanjut lagi ke 100 Hz. Di sini sudah 100 Hz dan nilai RPM di sini adalah 50 tadi RPM dan arus fasanya di sini adalah 0,5 ampere. Lanjut ke kita di sini lanjut ke praktikum selanjutnya yaitu akselerasi dan deklarasi. Akselerasi dan deklarasi kita pertama di sini mengatur P34 dan P42-nya terlebih dahulu. Nah, video ini video praktikum kita mengatur P34. Kita naikkan menjadi 34 dan nilainya yaitu 5 Hz. Sini. Kemudian ke P42 oke, dan nilainya menjadi 5 Hz juga. Lanjut ke
mengatur frekuensinya. Nah, di sini mengatur frekuensi. Mengatur frekuensi menjadi 75 sesuai dengan tabel ini. 75. Nah, 75. Lalu kita mengukur arus. Untuk menentukan arus fase tertinggi, nah, di sini arusnya yaitu 0,4 ampere dari P345 Hz dan P425 Hz. 0,4. Oke, terus selanjut kita mengukur waktu akselerasi dengan menggunakan timer. Waktu akselerasi adalah waktu dari 75 ke 0 dan sebaliknya, yaitu waktu deakselerasi adalah waktu 0 ke 75. Nah, di sini kita mulai menghitung dengan menggunakan timer. Ini dari P345 Hz dan P425 Hz di sini. Nah, ini waktu akselerasinya adalah 15,256 detik. Dan di sini waktu deakselerasinya dari 75 ke 0. Sini stop. Nah, ini waktunya adalah 15,9. Ini lanjut ke P3410 Hz dan P4210 Hz. Nah, di sini waktunya 0,779. Di HP sini dia kelihatan nih teman-teman. Nah, ini 0,779. Dan selanjutnya menghitung waktu deakselerasi. Mulai timer berjalan. Ya, dan waktu di sini 07,45. Ini lanjut ke selanjutnya yaitu ke 15 Hz dan frekuensi masih sama 75 Hz. Mengatur P15, P34 jadi 15 dan mengatur frekuensinya menjadi 75. Jadi dalam praktikum kita itu mengatur satu-satu P34 terus kemudian ke P42 terus mengatur frekuensi, baru kita menghitung waktu akselerasi dan deklarasi sambil menghitung arus tertinggi fase menggunakan clamp meter. Oke, di sini lagi menghitung waktu akselerasi. Nah, di sini terdapat 05,18 detik dan lanjut ke deklarasinya. Oh, ini udah lanjut ke yang 20 Hz. P42 diubah ke 20. Terus mengatur frekuensi. Frekuensi sudah 75. Oh, ini dipasin 75. Oke. Oke. Kita mengatur waktu akselerasi dari yang 20 ini. Nah, di sini
Waktunya adalah 04,19. Dan lanjut menghitung waktu deklarasinya. Sudah menghitung. Dan di sini waktunya 03,56 detik dengan arus 10,4 ampere. Oke, dan kesimpulan dari praktikum ini, berdasarkan hasil praktikum hingga tahap pengujian hubungan antara frekuensi, RPM, dan arus, dapat disimpulkan bahwa penggunaan VFD AT4 efektif dalam mengendalikan kecepatan motor induksi 3 fasa. VFD mengubah tegangan AC 1 fasa menjadi 3 fasa dengan frekuensi yang dapat diatur sehingga kecepatan motor meningkat seiring kenaikan frekuensi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kenaikan frekuensi berbanding lurus dengan peningkatan RPM, sedangkan arus meningkat secara bertahap. Secara keseluruhan, sistem bekerja stabil dan responsif, memberikan pengaturan kecepatan yang halus dan efisien sebelum tahap pengujian akselerasi dan deklarasi dilakukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.